Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-3 kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ida Laila. Kenalkan, nama saya Laila. Kenalkan, nama saya Siti Saina. Kenalkan, nama saya Saiful Andika. Perkenalkan, nama saya Rizky Matia. Akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul membuat wadah serbaguna dari botol plastik. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Sampah plastik saat ini sangat banyak dijumpai, bahkan bisa dijumpai berbagai tempat. Banyaknya sampah plastik mengakibatkan bencana lingkungan. Plastik sendiri terbuat dari bahan senyawa polimer polystyrene. Bahan baku utama yang tergolong rantai karbon ini merupakan bahan yang tidak ramah lingkungan, mulai dari pembuatan hingga setelah penggunaan. Plastik memiliki sifat yang tidak mudah terurai dengan tanah. Karena ini, kami memiliki ide untuk mengolah sampah plastik tersebut untuk dijadikan wadah serbaguna yang memiliki banyak manfaat serta dapat mengurangi sampah plastik. Selain itu, proyek wadah ini juga bisa menjadi penghasil bagi siswa yang masih sekolah seperti kami. Dengan harapan proyek ini akan berkelanjutan dan bisa meningkatkan perekonomian kami. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. A. Apa yang dimaksud sampah? B. Bagaimana cara mendaur ulang sampah plastik agar tidak merugikan? 3. Tujuan. Adapun tujuan dari proyek ini adalah 1. Mengetahui pengertian sampah plastik. 2. Mengetahui cara pendaur ulang sampah plastik agar tidak merugikan. 4. Manfaat. 1. Bagi siswa untuk menambah pengetahuan dan untuk memenuhi tugas P5 tema gaya hidup berkelanjutan. B. Bagi masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait bahaya dan kerugian yang dihasilkan dari sampah plastik yang tidak didaur ulang dengannya. Saya akan membacakan bab 2, definisi sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik, rumah tangga, maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat ataupun semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni 1. Sampah dari pemukiman penduduk. Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di satu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu, plastik, dan lainnya. 2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan. Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah, termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran, dan buah busuk. Sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng, serta sampah lainnya. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah, dan dalam kegiatan manusia senantiasa menghasilkan sampah, baik sampah organik ataupun non-organik. Jenis-jenis sampah berdasarkan asal atau sumbernya, sampah padat dan digolongkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagai besar merupakan bahan organik, termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkusan, selain kertas, karet, plastik, tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbang sampah organik seperti sampah sayuran, buah, dan lainnya.
2. Sampah non-organik atau anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi. Pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya. Sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, dan keramik. Sampah deterjen sebagai besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan. Sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. Dampak negatif sampah. Dampak negatif sampah padat dan bertumpuk, banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama, akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah di sini adalah bahan tidak dipakai lagi, karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Dampak sampah tersebut manusia dan lingkungan antara lainnya: A. Penelusuran kualitas kesehatan. Lokasi dan pengolahan sampah yang kurang memadai. Pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menyakitkan penyakit. Potensi penyakit yang dapat ditimbulkan antara lain sebagai berikut: penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengolahan tidak tepat dengan bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkatkan dengan cepat di daerah pengolahan sampah kurang memadai. Penyakit jamur dapat menyebar, misalnya jamur kulit. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita, Taenia. Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencemaran binatang ternak melalui makanan yang berupa sisa makanan atau sampah. B. Penurunan kualitas lingkungan. Cairan rempasan sampah yang masuk ke dalam saluran irigasi atau sungai akan mencemari air yang ada. Berbagai organisme termasuk ikan menjadi terancam keberadaannya dan bahkan bisa lenyap sehingga ekosistem perairan biologis pun bisa berubah. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana. Selain itu, berbau kurang sedap. Gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak. C. Dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Dampak tersebut adalah sebagai berikut: pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, yang juga berarti semakin meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan untuk pengobatan. Menurunnya kenyamanan bertempat tinggal akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik, dan menciptakan pemandangan yang tidak sedap dan tidak sehat. Penurunan kualitas. Intruksi seperti saluran drainase, irigasi, dan jalan akibat masuknya sampah ke dalam saluran. Terganggunya aktivitas ekonomi akibat gangguan polusi. Baut visual akibat pengelolaan sampah yang kurang baik. Saya akan melanjutkan bab 2. 4. Manfaat sampah. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan pada cara pemanfaatan sampah antara lain: 1. Pembuatan kertas daur ulang. Kertas yang sudah tidak dipakai bisa didaur ulang kembali untuk dijadikan kertas yang memiliki tampilan lebih bagus. Caranya sangat mudah dan semua orang pasti bisa melakukannya. Tinggal merendam kertas bekas di dalam air dan kemudian dicampur dengan pewarna alami seperti kunyit, sirih, pandan, dan lain sebagainya. Campuran ini akan menghasilkan kertas berbagai warna dan siap untuk digunakan, baik untuk kesenian atau hanya sekedar media menulis. 2. Pembuatan kerajinan dari koran bekas. Koran adalah salah satu limbah terbanyak dalam kehidupan manusia, karena setiap hari informasi dan berita selalu berubah-ubah. Otomatis koran juga harus mengikuti hal tersebut, sehingga koran menjadi salah satu bahan yang bersifat sekali pakai. Untuk mengurangi jumlah koran bekas, kita bisa memanfaatkannya untuk sebuah kerajinan.
Contohnya, pas bunga, kita bisa memanfaatkan koran dengan cara membuat lilitan koran dalam jumlah banyak kemudian disusun menyerupai vas bunga. Setelah itu, untuk mempercantik tampilan bisa diberikan warna pada koran tersebut. 3. Kerajinan dari kaleng bekas atau gelas. Kaleng bekas atau gelas merupakan salah satu sampah yang sering kita temui, tapi minim sekali pemanfaatan yang dilakukan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk barang ini. Misalkan membuat gift box dari kotak permen, pembuatan kotak pensil dari botol kaca, pembuatan guci dari pecahan gelas, dan lain sebagainya. 4. Pembuatan pakan ternak. Sebuah penelitian berhasil membuat pakan ayam dari limbah organik rumah tangga dengan mencampur sisa sayuran, ikan, ataupun ayam yang ada dengan dedak. Campuran ini menghasilkan makanan ternak yang bergizi tinggi dan baik untuk kesehatan hewan ternak. 5. Pembuatan kompos. Beberapa sampah organik mengandung karbon dan nitrogen sangat tinggi, seperti sampah hijau, daun kering, kotoran hewan ternak, lumpur cair, dan sebagainya. Sampah-sampah ini bisa diproses untuk dijadikan kompos. 6. Pembuatan gas metan. Mungkin hal ini masih jarang diketahui oleh masyarakat umum. Ternyata di balik sampah terdapat suatu kandungan yang mampu dimanfaatkan. Penelitian telah membuktikan bahwa dalam sampah terkandung gas yang sangat potensial bagi kehidupan, yaitu gas metan. Informasi terbaru menyebutkan bahwa pemerintah Kota Bau-Bau memiliki satu program yang memanfaatkan sampah sebagai penghasil gas metan. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bau-Bau adalah dengan menimbun sampah di dalam lapisan tanah. Kemudian diberi saluran pipa instalasi gas metan. Dan hasil gas tersebut disalurkan ke pemukiman warga untuk listrik dan bahan bakar kompor. Ini merupakan terobosan baru yang sangat menginspirasi kita. Bayangkan bila di semua daerah melakukan ini, maka sampah akan menjadi sahabat kita dan daerah kita akan menjadi bersih dan sehat. 7. Bank sampah. Program ini adalah suatu terobosan baru yang digunakan di beberapa daerah. Bank sampah adalah tempat di mana dikumpulkannya sampah-sampah anorganik yang dapat diolah atau didaur ulang kembali, seperti gelas plastik, kaleng, dan lain-lain. Di tempat ini memberikan peluang usaha bagi para pemulung. Pemulung yang mengumpulkan sampah-sampah yang masih berguna akan diberi upah atau hadiah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hal ini sangat efektif karena selain bisa membantu para pemulung, juga mampu mengurangi intensitas sampah yang ada. Inilah beberapa cara simpel dan mudah untuk memanfaatkan sampah. Jangan anggap remeh kehadiran sampah yang ada di sekitar. Berusahalah untuk bersahabat dengan sampah, bukan malah menghiraukannya atau memusuhinya. Segera lakukan upaya pengurangan sampah dengan hal yang positif untuk menyelamatkan dunia. Saya akan membacakan bab 3. Prosedur kegiatan. 1. Data sampah yang akan dikelola. Adapun data sampah yang akan digunakan dalam proyek ini adalah sekitar 2 kg botol plastik yang akan kami cari sekitar rumah dan sekolah. 2. Nama produk sampah yang akan dibuat. Nama produk sampah yang akan didaur ulang menjadi wadah serbaguna adalah botol plastik. Botol tersebut akan kami kumpulkan dan bersihkan sebelum akhirnya akan kami proses menjadi wadah serbaguna. 3. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Cutter. 2. Lem tembak. 3. Gunting. 4. Kardus. 5. Botol plastik. 6. Kain flanel. 4. Cara pengelolaan sampah. Adapun cara pengelolaan sampah yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Siapkan alat pemotong berupa gunting atau cutter. 2. Kumpulkan botol plastik bekas. 3. Potong-potong botol menggunakan gunting atau cutter. 4. Rapikan bulatan dengan menggunakan silet sisi luar. 4. Rapikan bulatan dengan menggunakan silet sisi luar atau sisi dalam. 5. Potong kain flanel sepanjang yang dibutuhkan. 6. Melilitkan pada bibir gelas. 7. Buatlah pegangan menggunakan bambu, kemudian lilit bambu tersebut menggunakan kain flanel. 8. Buat tatakan dari kardus, tutupi kardus dengan kain flanel. 9. Satukan semua botol-botol tersebut menggunakan lem tembak dan beri pegangan. 10. Rapikan dan hias dengan kain-kain flanel. Saya akan membacakan bab 4 penutup. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah plastik dapat merugikan dan menguntungkan.
yang merugikan jika tidak membuang plastik sembarangan. Jika membakar sampah plastik, maka asapnya akan mempengaruhi efek rumah kaca. Dan yang menguntungkan, jika kita memiliki kreativitas dalam mengolah sampah plastik, sebaiknya kembangkan, tidak hanya mendatangkan keuntungan, tapi kita juga telah menyelamatkan dunia. Selain itu, dalam memilih satu usaha dari pengolahan sampah perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan usaha yang didirikan, seperti menentukan jenis sampah yang akan diolah serta alat-alat dan bahan yang digunakan agar sampah dapat menjadi barang yang berguna. 2. Semoga yang dibuatnya proposal ini kita bisa menambah wawasan pengetahuan kita dan sadar akan banyaknya bahasa sampah plastik yang dibuang dan dibakar secara sembarangan tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Kita tahu selain plastik dapat merugikan, namun ternyata memberikan keuntungan dengan cara mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang berguna. Sekian presentasi proposal dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.